Yang saya bisa dorong hari ini diskusi dengan FIFA, tadi kita mengusulkan 2 grup di Jakarta, 2 grup di Jawa Barat, 1 grup di Solo, 1 grup di Surabaya, semifinal final di tentunya Solo, pembukaan di Jakarta, tim nasional main di Jakarta. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyoroti persatuan sepak bola Indonesia. Federasi yang diketuai Erick Thohir itu disebut hanya heboh di bidang politik. Di sisi lain, ia menilai prestasi PSSI tidak sementara kehebohan politik yang ditimbulkan. PSSI lebih heboh politiknya ketimbang prestasinya. Bahrum Ahmadi juga menyoroti pagelaran Piala Dunia U17. Ia mempertanyakan kenapa kegiatan internasional itu dihelat di Jakarta, bukan kota lainnya. Piala Dunia U17 akan dipusatkan di Jakarta, loh kenapa nggak jadi Bandung atau Bali PSSI? Apalagi Jakarta International Stadium disebut akan menjadi lokasi pembukaan. Karenanya ia berspekulasi, stadion alternatif yang disediakan tidak lolos standar FIFA. Sementara itu, JIS yang riuh jadi kontroversi beberapa waktu lalu malah akan dijadikan lokasi pembukaan. Jangan-jangan stadion alternatif tidak lolos FIFA akhirnya digelar di JIS yang kata PSSI tidak standar FIFA. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kondisi Jakarta International Stadium yang disebut tidak sesuai standar FIFA. Anies menekankan bahwa semua fasilitas yang dibuat pasti merepresentasikan siapa pemimpinnya. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita. Menurut Anies, baik dan buruk suatu infrastruktur menjadi citra pemerintahan yang membangunnya. Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita, kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita, karena ini kita semua yang mengerjakan. Di sisi lain, Anies berharap gelaran Piala Dunia U17 bisa terselenggara dengan berbagai fasilitas yang mumpuni. Meski tidak mengatakan secara langsung, Anies menyinggung soal berbagai kelebihan dari JIS. Ia berharap mudah-mudahan pelaksanaan Piala Dunia U17 bisa memiliki fasilitas yang baik. Nama baik Indonesia juga terjadi. Dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih dari 80.000 orang, yang atapnya bisa ditutup, sehingga kalau musim hujan, ketika hujan pun bisa dipakai, yang bisa memfasilitasi prinsip pembangunan green building dengan grade platinum. Ini disyukuri. Jadi ada pun hal-hal teknis, biarkan orang-orang teknis yang menyelesaikannya. FIFA tengah melakukan pengecekan pada sejumlah venue yang bakal dipakai untuk menggelar Piala Dunia U17. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, pembahasan venue Piala Dunia U17 baru bisa dilakukan setelah proses pengecekan berlangsung. Menurutnya, inspeksi yang dilakukan FIFA bakal berjalan kurang lebih selama seminggu. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki infrastruktur di sekitar Jakarta International Stadium setelah lapangan tersebut menjadi opsi venue pertandingan Piala Dunia U17. Beberapa infrastruktur di sekitar JIS yang diperbaiki antara lain 2 ruas jalan, trotoar, dan penerangan. Perbaikan itu dilakukan di 2 lokasi, yakni di Jalan Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya. Ini saya ngomong fakta aja Bang ya, mengenai pemain. Memang nggak bisa masuk bus besarnya. Kalau bus sedang bisa masuk. Menjawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya, mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silahkan. Terlihat sih kayak Bali United nih. Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya. Ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini bis sedang. Sorry Bang Karni, sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang apa, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. Cuma memang tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VIP, VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Agak sulit memang. Bukan menerima fakta ya, itu bisnya besar itu kan. Bukan, artinya kan udah dicoba, tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas, jadi harusnya lihat. Lah itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu, apalagi yang tidak ada gitu. Tingginya beda bos, jadi lain gitu. Tinggi itu
mengurangi jumlah orang bisa masuk dalam bis tidak? Iya, tapi gini. Bukan, ini memang busnya bukan yang ini. Aku serius nih, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah. Tapi yang pasti kita udah bikin ke bawah. Baik. Kalau gitu busnya juga perlu direnovasi juga, Bang. Oh enggak. PSSI mengungkapkan kondisi terkini rumput Jakarta International Stadium yang membuat venue mewah itu harus mengalami perbaikan demi bisa digunakan sebagai salah satu arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Namun, banyak netizen yang menganggap pernyataan Erick Thohir berubah-ubah. Awalnya, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kualitas rumput JIS kurang bagus karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hal itu diduga karena desain stadion yang membuat tidak seluruh permukaan lapangan mendapatkan sinar matahari dengan durasi lama. Kenapa yang di luar lapangan bagus? Karena sinar mataharinya cukup. Rumput itu hidup karena sinar matahari dan juga air. Kenapa yang di dalam tidak maksimal? Istilahnya apa? Namun, berbeda dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa Destria, ia menyebut rumput JIS saat ini ditumbuhi tanaman yang tidak seharusnya berada di lapangan sepak bola, yakni gulma, alias jenis tanaman pengganggu. Ada gulmanya karena kurang sinar matahari. Jadi ada seperti penyakit-penyakit, ada gangguan-gangguan karena kebanyakan atau kekurangan sinar matahari. Tapi yang di JIS kekurangan sinar matahari. Menurut Erick Thohir, solusi untuk menyelesaikan masalah kualitas rumput di JIS adalah menyesuaikan jenis rumput yang tidak memerlukan intensitas matahari yang tinggi. Erick meminta perbaikan JIS tidak lagi dikaitkan dengan politik. PSSI bersama pemerintah memang punya niat supaya stadion yang ada di Jakarta Utara itu bisa menggelar pertandingan profesional. Sebelumnya, kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memborongnya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaiki itu sekarang kalau ada gagal? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri Pak, banyak memakai sistem karpet ini. Itu di stadion dipakai sangat intensif. Misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa. Si karpet itu digulung. Digulung seperti contoh ya, training site di JIS. Kalau ada acara, itu digulung, dikeluarkan. Dirawat, dibalikin lagi atau diganti. Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS itu bedanya JIS dengan JIS stadion utama dengan training site. Di stadion utama itu ditanamnya di luar, bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan rumput di Jakarta International Stadium tidak memenuhi standar FIFA. Basuki mengatakan rumput JIS akan diganti untuk gelaran Piala Dunia U17. Hari ini dirinya melihat JIS stadion yang sangat bagus. Namun evaluasi kira-kira nanti diperiksa. Dievaluasi mudah-mudahan sudah memenuhi standar. Salah satunya yaitu rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 stadion, termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games jelas tidak masuk standar FIFA. Kalau dengan kondisi sekarang, Basuki mengatakan berdasarkan ahlinya, rumput JIS akan diganti semua. Ia mengatakan rumput harus diganti untuk memenuhi standar FIFA jika ingin dipakai 3 bulan ke depan. Namun ada solusinya, akan diganti semua rumput tersebut sesuai ahlinya, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi rumput di stadion. Hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun
ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut, ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal, ya, Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk merumput di stadion. Standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu barulah menjadi valid gitu verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu loh. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya, apakah ini natural rumput, natural grass, rumput alami 100%, hybrid, atau ke artificial. Yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stick fiber gitu loh. Jadi harus dipahami gitu loh. Jangan tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Menurutnya harus diganti, kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Untuk jangka pendek saja, mungkin jangka panjang harus diubah rumputnya. Jadi yang sekarang tidak memenuhi kriteria FIFA, untuk itu akan diganti rumput yang lain untuk dipakai U17. Basuki mengatakan tim teknis dari PSSI sudah mengecek lapangan JIS. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar memenuhi standar FIFA. Ia mengatakan sudah ada pengalaman dan renovasi untuk memenuhi standar FIFA, yakni saat mempersiapkan Piala Dunia U20. Ia mengatakan saat itu PUPR melakukan renovasi pada 19 stadion diantaranya Jakabaring, Jalak Harupat, Manahan hingga Bung Tomo Surabaya. Masing-masing 4 lapangan latihnya semua sudah dipenuhi standar FIFA. Dengan pengalaman itu, ia mengevaluasi 165 stadion di Indonesia yang kemudian diprioritaskan 22 yang akan direnovasi plus Kanjuruhan. Namun manajer proyek JIS dari PT Jakarta Propertindo, Ari Wibowo mengatakan, JIS menjadi stadion di Indonesia pertama yang menggunakan rumput hybrid. Kemudian untuk hal lainnya seperti fitur-fitur sangat melimpah ya kalau di JIS. Seperti kita berdiri saat ini, kita menggunakan jenis rumput hybrid. Ini juga pertama kali di Indonesia. Ini perpaduan antara rumput sintetis dengan rumput alami, di mana persentasenya atau komposisi ini 95% rumput alami, 5%-nya rumput sintetis. Kenapa pakai hybrid? Karena ini juga rekomendasi FIFA. Di luar sudah banyak yang memakai jenis rumput hybrid karena memiliki sejumlah kelebihan, di antara yang pertama durability-nya, memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami dari sisi pemakaian ya, waktu durasi jamnya. Yang kedua, mampu meresapkan air dengan baik sehingga mengurangi genangan pada saat musim hujan, karena kita beriklim tropis ya di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Bagaimana curah hujannya itu sangat kami perhatikan agar air ini dapat meresap dengan cepat ke dalam permukaan. Kemudian dari sisi recovery dan juga ketahanan itu juga lebih bagus dari rumput alami. Jadi kami pastikan bahwa rumput yang ada di Jakarta International Stadium ini sudah sesuai dengan standar, baik di lapangan utama maupun di lapangan latih, itu kualitasnya sama. Rumput hybrid merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Standar pemakaian rumput JIS merupakan rekomendasi FIFA, termasuk campuran rumput sintetis dan alami hingga masalah ketebalannya. Komposisi rumput hybrid JIS meliputi 5% rumput sintetis berjenis Limonta dari Italia dan 95%-nya rumput alami berjenis Zoysia matrella dari Boyolali, Jawa Tengah. Perlu diketahui, untuk rumput alami asal Boyolali ini dihasilkan oleh para petani dalam negeri yang sudah berpengalaman dan khusus membuat rumput sepak bola. Terdapat beberapa alasan JIS menggunakan rumput hybrid, yaitu tidak hanya tentang tren lapangan sepak bola modern. Pertama, lapangan dengan rumput hybrid memiliki daya tahan 3 kali lipat dibandingkan rumput lapangan pada umumnya. Artinya, lapangan JIS dapat digunakan untuk rentang waktu yang lebih lama hingga 1000 jam pertandingan. Kedua, rumput hybrid memiliki daya serap air yang baik. Artinya, air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah rumput. Sesuai standar FIFA, genangan air di lapangan JIS dirancang tidak lebih dari 10 detik dan digunakan untuk 2 kali pertandingan sepak bola berskala internasional dalam 1 hari. Alasan ketiga, rumput hybrid sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir,
Mengingat lokasi JIS berada tidak jauh dari pesisir pantai utara Jakarta. Terakhir, penggunaan rumput hybrid akan membuat biaya pemeliharaan lebih efektif dan terjangkau. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan Jakarta International Stadium adalah local standing yang megah dan memenuhi standar FIFA. Yunus mengakui JIS adalah stadion apik, namun di sisi lain ada kekurangan yang masih disoroti PSSI. Kalau soal stadion harus diakui, JIS megah layaknya stadion di Eropa. Demikian juga rumput stadion, semua berstandar FIFA. Namun yang disoroti adalah sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100%.